ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-66 dari Kitabul Wudu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu abwalil ibil wad-dawab wal ghanam wa marabidiha. Bab tentang air kencing unta dan binatang-binatang ternak. Ad-dawab, yang dimaksud dengan binatang ternak adalah hewan yang memiliki tapak, ya. Kuda, keledai, sapi, ya, domba, dan juga masuk di dalamnya unta. Bab tentang air kencing unta dan hewan yang memiliki tapak, hewan-hewan ternak. Wal ghanami, dan kambing, wa marabidiha, dan kandangnya. Ya. Nanti akan disebutkan hadis berkaitan dengan air kencing unta, apakah masuk ke dalam benda yang najis ataukah tidak. Begitu juga air kencing hewan-hewan ternak. Apakah najis ataukah tidak? Nanti Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala akan membawakan hadis berkenaan dengan hal ini. Masuk hadis yang ke-233. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Abi Kilabah an Anas. Sahabat hadis yang kita bacakan ini adalah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Abu Hamzah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kunyah beliau Abu Hamzah. Beliau terkenal dengan sahabat yang berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qadima unasun min Uqlin au Urainah. Datang beberapa orang dari suku Uqal atau Urainah. Ya, ragu perawi apakah suku Uqal ataukah suku Urainah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya yang datang itu kurang lebih 8 orang atau sekitar itu. Ada juga riwayat yang mengatakan yang datang itu tidak pada satu suku. Sebagiannya dari suku Uqal, sebagiannya dari suku Urainah. Fajtawu al-Madinah. Dan mereka tidak cocok dengan cuaca di Madinah. Ya. Tidak tahan dengan iklim yang ada di Madinah. Hingga mereka sakit. Fa'amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka
beliqah, untuk mendatangi induk betina yang sedang menyusui. Ini makna liqah. Ya, induk betina yang sedang menyusui. Wa ayashrabu min abwaliha wa albaniha. Rasulullah memerintahkan mereka untuk minum air kencing unta dan air susu induk unta tersebut. Fangtalaku, kemudian mereka pun pergi, ya, ke tempat induk unta tersebut. Nah, falamma sahu qatalu ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka telah sehat, ya, yang menunjukkan bahwasanya air kencing unta dan juga air susu unta di antara bentuk pengobatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka meminumnya, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka sehat. Dan tatkala mereka sehat, qatalu ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh pengembala untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW telah berbuat kebaikan kepada mereka, tapi ternyata mereka membalas kebaikan tersebut dengan kejelekan. Ya. Bahkan mereka membunuh pengembala untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaqun na'am, dan mereka membawa unta-unta tersebut. Ya. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan 15 unta. Nah, ya, yang satunya disembelih, yang lainnya dibawa oleh mereka. Sebagian riwayat menyatakan demikian. Faja'al khabaru fi awalin nahar. Maka datanglah khabar pada awal siang. Faba'atha fi asarihim. Dan Nabi SAW, ya, mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Dikatakan di awal siang tadi datang khabar kepada Nabi SAW bahwasanya orang-orang tersebut, ya, dari suku Ukal atau dari suku Urainah, nah mereka membunuh pengembala Nabi SAW. Ya, pengembala untanya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Falamma irtafa'an nahar ji'a bihim. Ya. Ketika siang mulai naik, maksudnya matahari mulai naik. Nah, di pertengahan siang, di awal siang, Rasulullah mendapat khabar. Kemudian Rasulullah mengutus rombongan untuk, ya, mengejar mereka, untuk mengikuti jejak mereka. Di pertengahan siang, rombongan tersebut membawa orang-orang yang telah membunuh pengembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa mereka ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara fa qata'a aydiyahum wa arjulahum. Rasul memerintahkan untuk diberikan hukuman. Ya. Dikarenakan mereka telah membunuh, kemudian juga merampok. Nah, ya. Di antara hukuman bagi pembunuh dan juga perampok, Rasul memerintahkan untuk memotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Ya. Wasummirat a'yunuhum, dan dicongkel mata-mata mereka. Ya. Wa ulqu fil harrati yastasquna fala yusqun. Mereka dilemparkan di pasir yang panas. Mereka meminta diberikan minuman dan tidak diberikan minuman kepada mereka. Qala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah,
Fahaula'i saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim. Kata Abu Kilabah, mereka itu mencuri, membunuh, kemudian mereka kufur setelah keimanan mereka. Wa harabullaha wa rasulahu, dan mereka memusuhi, memerangi Allah dan Rasulnya. Sehingga hukuman yang diberikan kepada mereka pun hukuman yang berat. Nah, dikarenakan dalam riwayat yang lain, ketika mereka sampai di Madinah, keadaan mereka kurus kering. Nah, mereka memiliki penyakit. Dalam keadaan sakit-sakit mereka itu. Kemudian setelah itu mereka masuk Islam. Dalam riwayat lain, fa'aslamu fabaya'u al-Islam. Mereka berbaiat untuk masuk Islam. Kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi induk betina unta yang sedang menyusui. Memerintahkan mereka untuk minum air kencingnya dan juga minum air susunya. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka meminumnya, mereka pun sembuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air kencing unta dan juga air susu unta ini bisa dijadikan sebagai obat. Salah satu di antara tibun nabawi, pengobatan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, dan tatkala mereka itu sehat, ternyata mereka membunuh pengembala untanya Nabi SAW. Bahkan tidak cukup sampai di sana, mereka mencuri unta-unta tersebut. Dan juga lebih daripada itu, mereka kafir setelah mereka beriman. Mereka memusuhi Rasulullah SAW. Dan riwayat yang lain, mereka mencela Madinah. Madinah itu negeri berpenyakit. Nah, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya mereka telah sakit sebelum sampai ke Madinah. Nah, tapi ketika mereka sembuh, di antara sebabnya arahan Nabi SAW untuk meminum air kencing unta dan juga air susu unta, ternyata mereka malah mencela Madinah, dengan mengatakan Madinah negeri yang berpenyakit dan semisalnya. Nah, karena perbuatan mereka ini sangat besar sekali, mereka mencuri, membunuh, kafir setelah dia beriman, bahkan memusuhi Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah pun memberikan hukuman sangat berat kepada mereka. Sampai sebutkan tadi, hukumannya dipotong tangan dan kakinya, kemudian dicongkel matanya, kemudian dilemparkan di pasir yang panas. Mereka minta minum dan tidak diberi minum. Dari hadis yang kita bacakan tadi, nah, berkaitan dengan bab yang kita bahas tentang air kencing unta dan juga binatang-binatang ternak. Di sini Nabi SAW memerintahkan ashabu uraniyin atau ukel untuk meminum air kencing unta dan air susu unta. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang sucinya air kencing unta. Nah, di sini ada permasalahan berkaitan dengan kotoran dan air kencing hewan. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasannya hewan yang dimakan dagingnya, nah, hewan yang dimakan dagingnya, air kencingnya suci. Begitu juga kotorannya suci.
Berdalil dengan hadis ini. Hadis perintah Nabi SAW kepada ashabul oraniyin atau ukal untuk minum air kencing unta. Kalau seandainya najis, niscaya Nabi SAW tidak akan memerintahkan mereka untuk meminumnya. Nah, dan juga Nabi SAW memerintahkan mereka untuk membersihkan, mencuci yang terkena air kencing unta tersebut. Menunjukkan sucinya air kencing unta dan dikiaskan kepada hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Nah, adapun hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti anjing misalkan, kucing, dan yang semisalnya, sebagian ulama pendapat bahwasanya air kencing dan kotorannya najis. Nah, tidak suci. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya air kencing hewan dan kotorannya itu najis. Baik hewan yang dimakan dagingnya ataupun hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya air kencing dan juga kotoran hewan, baik yang dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan dagingnya, hukumnya semuanya adalah suci. Nah, suci dan tidak najis. Yang berpendapat tentang sucinya air kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah pendapat Imam An-Nakhai dan juga Imam As-Sawri, Imam Ahmad dan juga Imam Malik, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, berdalil dengan kisah yang disebutkan tadi. Hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi memerintahkan kepada Uraniyin dalam hadis tadi untuk meminum air kencing unta. Nah, dan beda yang lainnya, Nabi SAW tawaf di Baitul Haram, di Ka'bah, dalam keadaan mengendarai unta, naik unta. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam keadaan ada kemungkinan unta tersebut buang air kecil. Nah, dalam keadaan Nabi SAW tadi tawaf mengendarai unta. Nah, dan juga ada yang lainnya, asal dalam sesuatu itu adalah toharoh, tidak dihukumi dengan najis kecuali ada dalilnya. Nah, adapun hadis la ba'sa bi bauli ma yu'kal lahmuhu, tidak mengapa dengan air kencing hewan yang dimakan dagingnya, ini hadis yang lemah sekali. Hadis yang mengatakan tidak mengapa dengan air kencing hewan yang dimakan dagingnya, ini hadis yang lemah sekali. Dalam sanadnya ada Umar ibn Husain, dia matruk, ditinggalkan hadisnya. Ada juga Yahya ibn Ala, dia kadzab, pendusta. Nah, pun dalam sanad yang lain ada Suwar bin Mus'ab, dia matruk, ditinggalkan hadisnya. Sehingga hadis yang kita sebutkan tadi, tidak mengapa dengan air kencing
hewan yang dimakan dagingnya, ini hadis yang lemah sekali. Tapi mencukupkan dengan kisah Ashabul Uraniyin yang kita bacakan tadi. Ya. Mencukupkan hadis tersebut, di mana Nabi SAW memerintahkan mereka untuk minum air kencing unta. Kalau seandainya najis, niscaya Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk minum air kencing unta. Nah, adapun yang berpendapat najisnya air kencing dan kotoran semua hewan, ya, baik yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan dagingnya, ini madhab Imam Asy-Syafi'i, ya, dan juga madhab Abu Thawr, dan juga madhab Al-Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Nah, semua air kencing dan hewan yang dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan dagingnya najis. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, air kencing unta, air kencing kambing najis. Air kencing ayam najis, kotoran ayam najis. Ya. Atau misalkan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Nah, misalkan kotoran cicak najis, ya, kotoran anjing, ya, kucing dan lain sebagainya. Nah, dalilnya mereka mengkiaskan air kencing hewan dengan air kencing manusia. Nah, ya. Tapi kias ini kias yang tidak benar, dikatakan beda antara manusia dengan hewan. Adapun yang berpendapat tentang sucinya semua air kencing dan kotoran hewan, ya, ada Imam Asy-Sya'bi, dari Imam An-Nakhai dan madhab Al-Zahiriyah, dan dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Nah, air kencing dan kotoran semuanya suci kecuali air kencing dan kotoran manusia. Ini madhab Imam An-Nakhai dan juga Asy-Sya'bi, dan dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, wad-dhahir taharatul abwal wal azbal min kulli hayawan yu'kal lahmuhu tamassukan bil asli wastishaban bil bara'al asliyah. Kata beliau, yang zahir sucinya, ya, air kencing dan juga kotoran dan setiap hewan yang dimakan dagingnya. Ya, ini berpegang teguh dengan asal sesuatu itu adalah suci. Nah, ya. Wa najasah hukmu syar'in naqilun anil hukmi alladhi yaqtadihi, kata beliau. Sedangkan pernyataan najis ini hukum syar'i yang dinukilkan dari hukum yang dituntut oleh asal suatu hukum. Nah, kalau ternyata asalnya tadi suci dan tidak ada dalil yang menyebutkannya najis, maka kembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah suci. Nah, tidak mengatakan najis kecuali dengan dalil yang benar. Ya. Dan kata beliau, walam najid lil qailina bin najasati dalilan lidzalika. Kami tidak mendapatkan bagi orang-orang yang berpendapat tentang najisnya air kencing ataupun kotoran hewan, ya, kami tidak mendapatkan dalil tentang hal itu. Nah, sehingga Allahu a'lam, pendapat yang rajih dalam hal ini, ya, bahwasanya air kencing dan juga kotoran hewan
baik yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan dagingnya itu suci, tidak najis. Ya, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu disahihkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Kanatil kilab taburu wa tukbiru wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anjing-anjing pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjing hewan yang tidak dimakan dagingnya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjing-anjing tersebut kencing dan juga masuk keluar masjid. Ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakunu yarusuna syai'an min dzalika, dan mereka tidak menuangkan sedikit pun dari air di atas kotoran atau air kencing anjing tersebut. Nah, ya, ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Asy-Sya'bi dan juga An-Nakhai, dan dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Nah, bahwasanya air kencing dan kotoran hewan, ya, semuanya suci, baik yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan dagingnya. Nah, ya, kopi luwak suci nggak? Suci, barakallahu fikum. Ya. Nah, berdalil dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Kalau yang dimakan dagingnya, nah, kisah Ashabul Raniyin, Rasul memerintahkan untuk meminum air kencing unta. Nah, adapun yang tidak dimakan dagingnya, hadis Ibnu Umar diriwayatkan Imam Bukhari. Pada zaman Nabi SAW, anjing kencing dalam masjid. Kadang-kadang keluar masuk masjid. Nah, ini sebelum ada perintah untuk membuat pintu-pintu di masjid dan memuliakan masjid. Nah, ada masalah itu, anjing tidak bebas keluar masuk masjid. Nah, dan ketika anjing tadi masuk masjid, kencing di masjid, ya, mereka, para sahabat ketika itu tidak menuangkan air sedikit pun di atas kotoran atau air kencing anjing tersebut. Dengan dalil ini sebagian menyebutkan bahwasanya air kencing anjing itu hukumnya tidak najis. Nah, ya, dan dikiaskan kepada hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya juga. Ya, ini pendapat yang rajih wallahu a'lam. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin merinci, ya, beliau condong kepada pendapat hewan yang dimakan dagingnya, air kencing dan kotorannya suci. Ya, air kencing unta, sapi, domba dan juga kotorannya. Tapi kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya, Syekh rahimallahu taala berpendapat hukumnya najis. Wallahu a'lam, muhim khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Baik, ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.